Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1. Perkenalkan, nama saya Dimas Setio Atmaja, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Seni Rupa, dengan nomor induk mahasiswa 22748070727. Saya adalah guru seni rupa di SMA NU Al Markudus. Pada hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran seni rupa di kelas 11 IPS 4 SMA NU Al Markudus. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi hari ini kelihatannya wajah kalian pada bahagia semuanya. Apa kabar kalian, anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang mimpin doa, silakan ketua kelas. Mari teman-teman, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Alaniah Al-Fatihah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, kelihatannya ada bangko yang masih kosong. Apakah ada yang tidak berangkat, Mbak Sekretaris? Bagas dan Niko tidak masuk, Pak. Bagas dan Niko tidak masuk. Izin atau sakit? Izin sakit, Pak. Izin sakit, oke. Oke, sebelumnya Pak Dimas akan menguji ingatan kalian. Apakah kalian ingat pembelajaran pada minggu kemarin? Saya, Pak, masih ingat. Oh ya, Mbak Labibah, silakan. Kemarin kita belajar tentang bagaimana mengidentifikasi konsep, unsur-unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni. Khususnya seni lukis kaligrafi kontemporer, Pak. Bagus sekali jawaban dari Mbak Labibah. Terus ingatkah kalian dengan tugas yang Pak Dimas kasihkan kemarin? Masih, Pak. Oke, Mbak Galo coba paparkan tugas yang Pak Dimas kasihkan kemarin. Dikarenakan pertemuan hari ini kita akan membuat sketsa seni lukis kaligrafi kontemporer, maka tugasnya adalah mencari ide dan membawa peralatan berkarya. Bagus. Baiklah anak-anak. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Pak Dimas akan memberikan motivasi kepada kalian. Yang pertama yaitu melukis. Itu adalah sebuah cara bagi kalian, bagi kita semua untuk menunjukkan kepada dunia. Dengan cara apa? Dengan cara menggoreskan warna ke dalam bidang atau ke dalam media seperti kertas, kanvas,
maupun bidang-bidang media yang lainnya. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian nanti mencari ide dalam melukis kaligrafi kontemporer. Terus yang kedua, kalian nanti akan membuat sketsa kaligrafi kontemporer. Sebelumnya Pak Dimas mempunyai pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian pernah melukis? Ada yang menjawab belum, ada yang menjawab pernah. Oke. Apabila kalian yang belum, nanti kita belajar bareng-bareng bersama-sama bagaimana cara melukis. Bagi yang sudah, tetap didengarkan. Nanti Pak Dimas akan memaparkan atau memutarkan sebuah video. Kita belajar bersama-sama dan tetap diperhatikan. Oke anak-anak. Pak Dimas akan memutarkan sebuah video, tolong diperhatikan. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Video yang akan Pak Dimas putar, yaitu video bagaimana cara membuat sketsa. Oke, tolong diperhatikan anak-anak. Di sini video yang Pak Dimas perlihatkan, Pak Dimas putar. Tolong diperhatikan, apabila nanti ada pertanyaan, nggak usah sungkan-sungkan, kalian tanyakan saja, nanti Pak Dimas akan menjawabnya. Nah, di sini unsur seni rupa itu sangat penting, sangat diperlukan. Yang kalian pelajari pada pertemuan-pertemuan kemarin, bahwa unsur seni rupa itu apa? Unsur yang pernah kalian pelajari pada pertemuan kemarin itu sangat diperlukan di sini. Coba ada yang ingat enggak unsur-unsur seni rupa? Yang pertama, titik, apalagi? Garis. Gelap terang, tekstur, warna, bidang, pencahayaan gelap terang tadi, ayo. Ada lagi? Dan lain-lain, ruang ada. Terus melalui unsur-unsur seni rupa yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu dikomposisikan, disatukan, terus iramanya juga diperhatikan, balance. Apa itu balance? Keseimbangannya juga diperhatikan. Terus kalian tuangkan dalam sebuah sketch atau gambar. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nanti. Ini dalam videonya sudah mau hampir selesai. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Saya Pak izin bertanya. Oke, Mbak Latifah, bisa dipaparkan pertanyaannya? Apakah kita dalam membuat sketsa itu konsepnya harus seperti yang Pak Dimas jelaskan tadi, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Latifah. Jadi saya stop dulu videonya. Oke. Jadi dalam kalian membuat sketsa, itu tidak harus sama seperti apa yang ada di video ini atau Pak Dimas contohkan. Kalian nanti bisa mencari ide, gagasan, dari manapun itu. Dari sumber-sumber yang lain, dari internet, dari YouTube. Ini cuma contoh, satu contoh. Dan yang paling Pak Dimas hargai, kalian bisa melihat YouTube atau video yang lain atau referensi yang lain, kalian kembangkan sendiri. Itu yang Pak Dimas hargai, paling Pak Dimas hargai. Gitu ya, bisa dipahami Mbak Latifah? Bisa, Pak. Oke. Oke anak-anak, sekarang
kalian bukalah perangkat pembelajaran kalian. Tolong siapkan kertas, pena maupun pensil kalian. Saya kira cukup ya tadi setelah melihat videonya. Oke, untuk sekarang bukalah HP kalian dan kalian carilah ide, gagasan dari media lain, mungkin YouTube atau mungkin internet, mungkin dari manapun itu terserah kalian. Yang Pak Dimas tadi tayangkan itu sebuah contoh. Kalau kamu mau mencari contoh yang lain, bisa dicari di YouTube atau di media yang lain. Gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Ya, ini juga bagus ini. Ini bisa dibuat referensi untuk gambar kamu nanti. Gitu ya? Ya. Nah, ini juga referensi yang bagus ini. Ini mungkin bisa dibuat referensi kamu untuk nanti dituangkan di sketsa lukis kaligrafi kontemporer. Gitu Mbak ya. Oke, tetap semangat. Ini juga termasuk. Jadi dalam mencari referensi itu kalian tidak cukup satu. Kalian bisa mencari 1, 2 maupun 3, terus kalian kembangkan sendiri menjadi karya kalian yang kalian nanti tuangkan di media kertas ini. Gitu ya. Kalau kamu mau mencari contoh yang lain, bisa dicari di YouTube atau di media yang lain. Gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Ini kan sudah mendapatkan beberapa referensi dari internet, mungkin dari media lain. Kalian tuangkan. Oke, saya rasa cukup untuk mencari idenya. Sekarang tuangkanlah ide yang sudah kalian dapatkan ke dalam kertas yang sudah kalian bawa. Buatlah kaligrafi atau sketsa kaligrafi dengan naskah Asmaul Husna sesuai nomor presensi kalian masing-masing. Misalnya Mas Atfal karena presensinya nomor 1, dia membuat Ar-Rahman. Terus Mas Zaki karena presensinya nomornya paling terakhir, jadi dia membuat sesuai nomor presensinya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, silakan buatlah sketnya. Oke, silakan tuangkan ide yang sudah kalian dapatkan dari beberapa referensi tadi ke dalam kertas yang sudah kalian bawa. Ini bentuknya misalnya bisa kalian tambah-tambahi atau kalian ya terserah kalian lah. Kalian mau buat seperti apa ya. Itu ya. Ini kan sudah mendapatkan beberapa referensi dari internet, mungkin dari media lain. Kalian tuangkan. Di sini Pak Dimas nanti juga akan menilai kreativitas kalian. Kreativitas kalian
itu tolong dituangkan ke atas kertas yang sudah kalian bawa. Oke. Ada yang merasa kesulitan anak-anak? Oh, ya Mas. Sebentar ya. Oke, mana yang ditanyakan? Bagian ini, Pak. Bagian ini, oke. Bagian ini kan kamu kan mau membuat seperti layaknya katakanlah batang pohon. Jadi ini bisa dibuat raut-rautnya, bisa ditebali atau gini. Terus ini bisa ditambah mungkin rumput dari tanah tadi. Terus ini ibaratnya air ya? Ya. Ini airnya bisa ditebali ini, bisa diperjelas sehingga nanti memudahkan kalian untuk mewarnainya. Itu ya. Tidak apa-apa, tebali aja. Objek yang kalian tuangkan di sini, ini dipertegas saja. Terus nanti backgroundnya, atau mungkin ini ada langit, atau mungkin gunung atau apalah sejenisnya, terserah kalian. Ini nanti warnanya lebih soft, lebih halus. Ini warnanya lebih diperjelas. Gitu ya. Ini nanti diteruskan lagi, disempurnakan, terus ditebali. Oke. Yang belakang ini coba Bapak akan melihatnya. Nah ini bagus, ini cukup kreatif ini. Lanjutkan ya. Oke. Ini juga cukup kreatif. Ya, ini juga bagus ini. Ini bisa dibuat referensi untuk gambar kamu nanti. Gitu ya. Ya. Ada pertanyaan, Mbak? Ini udah benar apa enggak, Pak? Ini kalau masalah benar enggaknya itu kan terserah konsep kalian, terus idenya. Cuma penuangannya ini mungkin masih kurang jelas, ini bisa diperjelas lagi, bisa ditebali. Karena ini kan konsep atau objek yang kalian nanti hadirkan, kalian tuangkan. Terus nanti bagian belakangnya itu cuma semu saja, tidak usah terlalu ditebali. Nah, gitu aja. Jadi nanti belakangnya ini warnanya samar-samar, terus objeknya kalian tebali. Nanti pewarnaannya juga seperti itu. Itulah yang Pak Dimas maksud tadi. Masih ada pertanyaan enggak? Nah ini kok masih kosong ini, bagaimana ini? Tolong nanti digambar. Nah kan tugasnya individu, nanti tolong dikerjakan ya. Ini sudah bagus-bagus malah disetip, ini gimana ini? Tolong nanti diselesaikan ya. Oke, waktunya saya kira masih beberapa menit. Saya akan melihat yang sebelah sini. Ada pertanyaan enggak? Ada yang merasa kesulitan? Ada yang ada yang tidak. Coba ini bisa ditambahi lagi objek untuk belakangnya. Terus objek yang depan ini ditebali. Sekali lagi tolong ditebali. Karena apa? Karena ini objek yang menjadi pokok dari lukisan yang akan kalian buat. Gitu ya. Ini tolong garisnya ditebali. Didetailkan saja. Nah, detail ini nanti bisa mempermudah kalian untuk mewarnainya. Gitu ya. Oke. Yang belakangnya jangan cuma bercanda, ini tolong dikerjakan. Kreativitas kalian itu tolong dituangkan ke atas kertas yang sudah kalian bawa. Oke.
Ini bentuknya misalnya bisa kalian tambah-tambahi atau kalian ya terserah kalian lah. Kalian mau buat seperti apa. Itu ya. Ini kan sudah mendapatkan beberapa referensi dari internet, mungkin dari media lain. Kalian tuangkan. Di sini Pak Dimas nanti juga akan menilai kreativitas kalian. Oke, di sela-sela kalian menggambar, apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak, Oh ya, Mas Zaki? apakah dalam berkarya seni lukis kaligrafi kontemporer kita diharuskan membuat sketsa terlebih dahulu, Pak? Oke, satu pertanyaan yang bagus dari Mas Zaki, akan saya jawab, tolong didengarkan. Dalam kalian melukis kaligrafi kontemporer, sketsa itu tidaklah wajib. Gitu Mas ya, tadi pertanyaannya. Oke, membuat sketsa itu tidaklah wajib. Namun, Pak Dimas meminta kalian untuk membuat sketsa itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah kalian. Terus misalnya di video ini tadi, oke saya teruskan videonya ya. Oke saya teruskan videonya. Jadi dalam video tersebut yang Bapak tayangkan ini, itu membantu kalian. Contoh misalnya dari detailnya itu bisa membantu kalian dalam melukis nanti. Bisa dipahami Mas Zaki ya? Bisa, Pak. Oke, bisa. Kreativitas kalian itu tolong dituangkan ke atas kertas yang sudah kalian bawa. Oke, jadi dalam mencari referensi itu kalian tidak cukup satu. Kalian bisa mencari satu, dua maupun tiga, terus kalian kembangkan sendiri menjadi karya kalian yang kalian nanti tuangkan di media kertas ini. Gitu ya? Oke. Apakah dari kalian ada pertanyaan lagi? Iya, Pak. Oke anak-anak, saya kira pembuatan sketsa pada pagi hari ini cukup. Apakah sudah selesai? Belum. Ada yang jawab belum, ada yang sudah. Nanti bisa diselesaikan di rumah. Terus yang sudah bisa ditambahi lagi detailnya. Terus untuk pertemuan selanjutnya nanti Pak Dimas akan kasih tugas. Itu ya? Oke, sebelum Pak Dimas kasih tugas, Pak Dimas mau menunjuk satu anak. Pada kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mbak Galuh disimpulkan. Iya Pak, kami hari ini telah belajar untuk mencari ide dalam berkarya seni kaligrafi kontemporer, membuat sketsa seni lukis kaligrafi kontemporer. Sebelum kita berkarya seni lukis kaligrafi kontemporer, kami juga tahu bagaimana langkah-langkah dalam berkarya seperti menentukan ide dan membuat sketsa seni lukis kaligrafi kontemporer. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Mbak Galuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Pak Dimas tutup, Pak Dimas akhiri, Pak Dimas akan menyimpulkan apa sih yang hari ini kalian pelajari. Terus setelah itu Pak Dimas akan mengasih tugas kepada kalian. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama kalian tadi sudah mencari ide. Ide sangat
sangatlah diperlukan. Karena ide itu yang mengangkat atau sebagai bahan dasar sebuah konsep. Jadi ide tadi sudah kalian lakukan, pencarian ide. Yang selanjutnya yaitu membuat sketsa. Setelah ide sudah kalian temukan, kalian tadi sudah belajar tentang membuat sketsa. Jadi dalam membuat lukisan, sebelumnya kalian harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Tujuannya untuk memudahkan kalian membuat detail-detail dari lukisan itu sendiri. Itu butuh peranan sketsa. Gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri untuk tugas minggu depan atau pertemuan selanjutnya yaitu mewarnai. Jadi tolong kalian semua bawalah cat atau pewarna dan bawalah kuas. Jadi untuk minggu depan kita mewarnai sketsa yang sudah kalian kerjakan atau buat hari ini. Bagi yang tadi belum, bisa diselesaikan sketnya di rumah. Gitu Mas ya? Gitu Mbak ya? Oke? Oke. Sebelum kita akhiri, dari kalian marilah rapikan tempat duduk maupun kerjaan kalian. Sudah rapi semua? Sudah. Ini belum, ini tolong dirapikan. Tolong dirapikan, ayo. Oke, karena sudah rapi, sebelum kita akhiri, marilah berdoa bersama-sama. Untuk doa penutup, silahkan Mas Ketua Kelas bisa memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Alaniyah Al-Fatihah. Oke, terima kasih anak-anak. Pelajaran pada pagi hari ini sudah cukup. Semoga pelajaran pada pagi hari ini membawa manfaat, keberkahan kepada kalian semua. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.